Papua yang sudah lama menjadi bagian dari Indonesia sangat disayangkan dan hanya akan membuang-buang energi warganya jika harus ribut terus. Ambisi kekuasaan segelintir orang yang terus ingin dicapai meski dengan cara-cara busuk seperti Pigai dan sekutu-sekutunya. Inilah yang akan membakar dan menghancurkan cita-cita luhur Papua. Cita-cita yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Anak-anak Papua punya masa depan yang gemilang, dan saya yakin mereka pun bisa berkontribusi dan menggapai cita-cita yang begitu tinggi di bawah bendera merah putih. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita. Setelah itu, mereka bunuh rakyat Papua. Bahkan mereka injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Begitulah bahasa provokasi Pigai di akun Instagramnya. Pernyataan di atas adalah upaya membangkitkan kebencian dan perpecahan. Dan Pigai mencoba memanfaatkan hal ini karena kebetulan ia dari Papua. Provokasinya ini bisa fatal, khususnya orang-orang yang tidak mau memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua selama masa Orde Baru. Pernyataan Pigai justru membangkitkan kerasisan. Bukannya Pigai meredam potensi perpecahan bangsa, justru dia mencoba membakarnya kembali. Apapun alasan Pigai soal kalimatnya, jelas sekali bahwa ia hanya ingin agar terjadi ketidakpercayaan kepada Jokowi dan Ganjar serta kepada orang Jawa Tengah. Dan intinya, ia mengajak agar bermusuhan dengan suku Jawa Tengah. Jika banyak yang terpengaruh dengan ajakan atau provokasi Pigai itu, maka saling tidak percaya bisa membakar situasi dan akhirnya bisa membakar situasi. Mungkin Pigai sangat menginginkan Indonesia ini terpecah belah dan menjadi pulau-pulau kecil. Atau apakah Pigai ingin Papua pisah dari Indonesia, lalu dia yang jadi presidennya? Jika Papua pisah dan Pigai jadi presidennya, apa jaminan Papua akan maju pesat? Justru dengan sikap Pigai yang hanya mencari keuntungan sesaat, Papua malah bisa jadi lebih terbengkelai. Padahal saat ini Papua sedang proses pembangunan di bawah pemerintahan Jokowi, dan berharap penerus Jokowi nanti tetap menjalankan agenda memajukan Papua. Jika Pigai peduli dengan rakyat Papua dan menginginkan daerahnya itu maju sehingga bisa menikmati pembangunan ini, maka ia seharusnya membantu Jokowi dengan meredam para pengganggu yang menghambat pembangunan itu. Ada KKB yang sangat meresahkan. Apakah Pigai sengaja membiarkannya karena ingin Papua tetap tidak kondusif sehingga pembangunan sulit? Dan kalau pembangunan belum maju-maju dengan halangan-halangan tersebut, apakah itu yang diinginkan Pigai agar ada alasan untuk melakukan serangan nyinyir terus-menerus? Papua saat ini berbeda dengan masa Orde Baru. Masa kelam itulah yang harus dilawan dengan memutus secara perlahan-lahan sistem yang telah dibangun di masa Orde Baru sehingga Papua tidak mengalami kemajuan. Pigai mungkin tahu betul bagaimana Papua itu ditangani oleh masa Orde Baru dan masanya SBY. Mungkin rupanya Pigai melontarkan kesalahan masa Orde Baru
dan masanya SBY ke masa Jokowi atau dialihkan. Pernyataan Pigai itu sangat jelas menunjukkan kesalahan dalam menilai. Rasisnya jelas sekali. Meskipun mengatakan tidak memakai koma, kalaupun memakai koma, lingkup Jawa Tengah berarti secara general adalah orang-orang Jawa Tengah, bukan Jokowi atau Ganjar saja. Maka dengan demikian, Pigai bisa menuduh semua orang Jawa Tengah adalah perampok dan pembunuh. Dan ini sangat fatal sekali. Kebablasan. Maka apa yang dilakukan oleh Pigai itu sangat fatal. Ia menolak terjadinya pelanggaran HAM. Namun kalimatnya justru membangkitkan potensi terjadinya pelanggaran HAM. Jika banyak yang terprovokasi dari kalimat Pigai itu, maka orang-orang yang terpengaruh ini justru bisa melakukan perbuatan yang melanggar HAM. Jadi Pigai ini apakah hendak membela HAM di tanah Papua atau justru malah membakarnya, menyiram api dengan bensin? Bukannya menyiram api dengan air agar panasnya reda dan suasana menjadi adem. Papua yang sudah lama menjadi bagian dari Indonesia sangat disayangkan dan hanya akan membuang-buang energi warganya jika harus ribut terus. Ambisi kekuasaan segelintir orang yang terus ingin dicapai meski dengan cara-cara busuk seperti Pigai dan sekutu-sekutunya. Inilah yang akan membakar dan menghancurkan cita-cita luhur Papua. Cita-cita yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Anak-anak Papua punya masa depan yang gemilang. Dan saya yakin mereka pun bisa berkontribusi dan menggapai cita-cita yang begitu tinggi di bawah bendera merah putih. Ada banyak potensi warga Papua yang memang butuh waktu untuk memajukannya. Dan itu akan tercapai dengan cepat jika halangan dan rintangan bisa segera disingkirkan. Termasuk kalimat-kalimat provokator ala Natalius Pigai yang tidak mendidik itu. Pigai bisa menghancurkan masa depan Papua dengan nada provokasinya. Dan jika itu terjadi, maka sesungguhnya musuh dari dalam itu sangat berbahaya. Semoga warga Papua yang lain tetap fokus membangun diri agar makin berkualitas, sehingga bisa ikut memajukan Papua dan tentunya menjauhi kalimat-kalimat busuk yang disemburkan oleh Pigai dan kawan-kawannya. Begitulah kura-kura.